Shalom adik-adik, papa mama, ya, Mbak Uti, Mbak Kakung, Om Tante yang ada di rumah. Pagi hari ini adalah minggu terakhir penutupan bulan keluarga. Kami dari Komisi Anak GKJ Sokaraja akan menyapa papa mama, opa oma, Mbak Kakung, Mbak Uti, Om Tante, kakak-kakak dan adik-adik semuanya melalui sosio drama musikal dalam rangka penutupan bulan keluarga. Semoga menjadi berkat dan kesukacitaan bagi kita semua. Mari kita nikmati bersama-sama sehingga berkat Tuhan senantiasa melingkupi kita. Apa iya kayak gue? Kayaknya yang murah loh. Harta si paling berharga gue HP lah. Delok gue. Gedis, adara, tea, bocah-bocah cilik daripada HP ya, Bu. Mas Ibu, maksud gue HP pancen berharga, tapi lebih berharga maning ya keluarga. Yakin manis, neng pancen keluarga berharga, rau yang yakin laut di mana nombok, bener kok, jalannya. Aja kali kudu mas, ramalan gue tugasnya pancen kudu laut, tapi aja salah. Ramalan gue emang banget loh kalau ibu. No, gara-gara kakak Ino. Pada ngapa kia ribut-ribut, terus, jaga jarak. Ngeli-ngeli. Dia lo mau bocah-bocah sekolah minggu pada nyanyi harta si
paling berharga itu yang pertama siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu apa? Yang menyelamatkan kita. Yang kedua itu kitab suci, karena di dalam kitab suci kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita. Nah, yang ketiga itu baru keluarga, karena di dalam keluarga kita mengekspresikan cinta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oh, itu ya Bu. Nah, udah kan sekarang? Iya, sip. Oh, berarti Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memulihkan keluarga kita ya Bu. Yes, keluargamu sakit ada. Ya orang ada lah. Pria sih aja bisa jelaskan mereka. Iki lho Bel, maksudnya dari gue nalikane anak sing sedih nang jeneng keluarga Yesus kersa libur nalikane anak sing lanang nang keluarga Gusti Yesus uga kersa marana kayak gue Dora. Dan keluarganya akan utangnya Gusti Yesus apa iya? Kerso melewati dominasi. Adik-adik, jangan tanggung-tanggungin. Utang dosa saja dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan darahnya ya, yang kudus. Nah, kalau utang duit mah kecil bagi Tuhan Yesus.
menyuruh mengirim orang yang baik untuk membantu kita gitu. Betul itu Tante Rika. Iya. Wah, berarti Tuhan Yesus itu memang luar biasa ya? Ya iyalah, masa ya iya dong sih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah bersama-sama mendengar, baik lewat percakapan maupun lewat pujian yang disampaikan, bahwa Tuhan Yesus itu mampu memulihkan keluarga kita. Ya, nah Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia bukan hanya berjanji, tetapi juga menepati janjinya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ya satu keluarga yang mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus. Yuk, siapkan Alkitabmu. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh terus menikmati berkat-Mu melalui penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bahkan selama kami 1 bulan ini menghayati pemulihan-pemulihan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam keluarga-keluarga kami. Dan sekarang kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu, sehingga pemulihan itu semakin nyata kami nikmati dan kami rasakan melalui pengalaman Sakeus. Berkatilah supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah, kita semua pasti sudah sangat hafal Sakeus. Bahkan ada lagunya yang sering kita nyanyikan ketika kita sekolah minggu. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak melihat Tuhan. Tuhan Yesus pandang pohon itu. Katanya, hai Sakeus, turunlah. Aku mau singgah di rumahmu. Adik-adik, Sakeus itu orang yang tubuhnya pendek, kecil. Tetapi dia orang yang kaya raya. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu adik-adik adalah pegawai atau orang bawahan dari Kaisar Romawi yang pada waktu itu menjajah bangsa Israel. Nah, Sakeus ini tugasnya apa adik-adik? Tugasnya datang dari rumah ke rumah menarik pajak atau menarik bea cukai. Nah, tahu enggak? Ternyata Sakeus ini selama mengerjakan tugasnya, dia selalu berlaku curang. Karena apa? Dia menarik pajaknya atau bea cukainya itu pasti lebih besar dari yang ditetapkan. Sehingga adik-adik, Sakeus ini atau para pemungut cukai itu dibenci oleh orang Israel, dibenci oleh orang Yahudi, dan mereka disebut sebagai orang berdosa. Tetapi ketika suatu hari Sakeus mendengar Tuhan Yesus datang, dia lalu berpikir dan dia merenung. Wah, saya mau ketemu Yesus yang selama ini orang ceritakan hebat dan luar biasa. Saya mau lihat dia seperti apa. Dan benar adanya. Ketika Yesus datang dan tadi dikatakan memasuki kota Yeriko, Sakeus ini juga ikut berdesakan bersama dengan orang banyak. Untuk apa? Bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi karena apa adik-adik? Karena badannya pendek, ya, dia nggak bisa melihat. Dia begini-begini tetap ketutup sama yang badannya tinggi besar. Dia nggak kehilangan akal, ya. Dia lari sekencang-kencangnya mendahului rombongan itu. Lalu dia naik ke atas sebuah pohon ara. Ini bukan pohon ara, ini pohon cemara. Nah, lalu dia naik di situ. Nah, dia mau tunggu Yesus lewat. Ternyata Tuhan Yesus itu tahu adik-adik kalau Sakeus itu sudah naik ke atas pohon ara. Nah, begitu Tuhan Yesus sampai di pohon ara itu tadi dikatakan apa? Yesus lalu melihat ke atas ke arah pohon ara di mana Sakeus duduk. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, adik-adik, Sakeus senangnya luar biasa. Dia gembira sekali. Mengapa? Karena tadi awalnya Sakeus itu hanya ingin melihat Tuhan Yesus. Karena penasaran dengan cerita orang-orang selama ini, dia mau lihat siapa Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan, "Hei Sakeus, turun. Saya mau mampir, mau menumpang di rumahmu hari ini." Wow, orang-orang banyak yang ada di tempat itu waktu itu gedek-gedek, geleng-geleng kepala. Wow, kok Yesus mau ya
mampir numpang di rumah orang berdosa. Sakeus itu kan orang berdosa, pemungut cukai, jahat dia. Adik-adik, inilah yang namanya pemulihan. Tuhan Yesus kita itu penuh dengan cinta. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang selalu ingin hidup anak-anaknya, termasuk hidup keluarga-keluarga kita itu senantiasa dipulihkan. Seperti Sakeus yang tadinya dianggap sebagai orang jahat, orang berdosa, anak buahnya pemerintah Kaisar Romawi. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pemulihan. Dia tidak hanya melihat wajah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkenan singgah dan menumpang di rumah Sakeus. Dan apa yang terjadi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus memulihkan keadaan Sakeus dari yang tadi dianggap berdosa, jahat oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, menjadi orang yang sungguh luar biasa dengan mengatakan, ya, saya akan tadi mengatakan mengembalikan, ya, saya akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Sakeus menjadi bermurah hati. Dia bilang, saya akan memberikan setengah dari harta milik saya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah saya rampas hartanya, akan saya kembalikan 4 kali lipat. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan kita dan keluarga-keluarga kita, dan ketika Tuhan Yesus melakukan pemulihan di dalam keluarga kita, maka ada sukacita besar. Dan sukacita itu membawa perubahan di dalam hidup keluarga kita. Seperti Sakeus yang mengalami perubahan. Dari yang tadinya jahat, pelit, suka mengambil, ya, pajak atau bea cukai lebih besar, sekarang menjadi orang yang murah hati, mau berbagi. Bahkan setengah dari hartanya dia akan serahkan kepada orang miskin. Kalau ada yang pernah dirampas hartanya, dia kembalikan 4 kali lipat. Kita pun juga demikian. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita dan memulihkan kita, maka keluarga kita diberkati. Yang tadinya keluarga kita mungkin sering marah-marah, ya, sering membuat satu dengan yang lain bersedih, ya. Sekarang diganti dengan keluarga yang penuh dengan sukacita, keluarga yang saling peduli, keluarga yang saling membantu, keluarga yang saling menyayangi. Itulah adik-adik, pemulihan Tuhan Yesus membuat keluarga kita bahagia. Pemulihan Tuhan Yesus membuat keluarga kita diberkati. Maka kita harus saling mencintai satu dengan yang lain sebagai keluarga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.